this better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matematika Pikmi kelas 12-3 MAN 1 Banjarnegara. Perkenalkan, nama saya Syifa Sakina. Saya Azlan Prasetyo Ramadhani. Dan saya Irmanul Astirozina. Di sini saya akan menjelaskan alat peraga roti cooker. Apa itu roti cooker? Roti cooker adalah roda trigonometri kartu karakter. Tujuan utama dibuatnya alat peraga ini adalah untuk membantu siswa memahami konsep turunan trigonometri agar lebih jelas dan konkret. Dengan alat ini, konsep-konsep abstrak seperti perubahan sudut, kecepatan perubahan, dan bagaimana turunan trigonometri divisualisasikan dapat bekerja sehingga mempermudah dalam proses belajar. Selain itu, alat ini dapat meningkatkan dalam mempelajari trigonometri dan memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat dari alat peraga ini yaitu dapat memperdalam mempelajari turunan trigonometri dan sudut-sudut istimewa. Yang kedua, dapat menarik siswa agar mempelajari matematika. Adapun kelebihan dan kekurangan kita serahkan ke Azlan. Kelebihan dan kekurangannya di sini, kekurangannya tidak semua sudut istimewa ada di sini. Kurang satu yaitu kurang sudut 360 derajat. Kelebihannya mudah mencari perbandingan sudut karena kita bisa mencari tanpa menghitung dan dapat belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan karena ada gamenya. Selanjutnya cara bermain dan peraturan bermain akan dijelaskan oleh Syifa. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan media roti cooker. Nah, kalau kita ingin mencari turunan pada lingkaran pertama, tunjuk fungsi trigonometri yang kita inginkan. Misal, kita ingin mencari turunan dari sin X. Nanti di sini akan tertera bahwa turunan dari sin X adalah cos X. Lalu, fungsi trigonometri lainnya itu untuk menentukan nilai perbandingan dari sudut-sudut istimewa. Bisa kita lihat dari lingkaran ketiga ini yang berwarna ungu, ada berbagai sudut istimewa. Nah, jika kita ingin mencari nilai-nilai sin konstan dari sudut-sudut istimewa, maka arahkan tanda panah kepada sudut yang kita inginkan. Misal kita ingin mencari nilai sin konstan dari 45. Nah, di sini akan terlihat bahwa nilai sin dari 45 adalah setengah akar 2, tan cos 45 adalah setengah akar 2, dan tan 45 adalah 1. Lalu, di sini ada game trigonometri yang bisa kita mainkan. Nah, jika kita mendapatkan tanda ini, berarti kita harus memutar ulang rodanya tanpa mengerjakan soal terlebih dahulu. Jadi kita putar ulang lingkaran yang keempat ini. Jika kita mendapatkan tanda ini, berarti kita akan mendapatkan skor 20 tanpa harus mengerjakan soal. Lalu di sini ada soal-soal yang sudah ada bermacam warna dengan berbagai macam level yang akan kita dapatkan saat bermain game trigonometri ini. Lalu untuk cara bermainnya dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Lalu permainannya itu dimulai dengan home pimpa atau kesepakatan bersama untuk menentukan urutan pemain. Lalu perwakilan pemain akan memutarkan roda keempat ini. Nah, misal ini diputarkan, lalu panah menuju soal warna biru dengan skor 20. Maka kita ambil kartu dengan warna yang sudah kita dapatkan. Nah, pemain akan mengerjakan soal sesuai waktu yang sudah ditentukan. Misal kita mendapatkan soal level 2 dengan kartu warna biru, maka kita mendapatkan waktu yaitu 3 menit. Contoh, kita mendapat soal berapa nilai dari sin 150 ditambah 3 dikali cos 120.
pemain dapat menggunakan bantuan dengan roda-roda yang sudah disediakan ini. Misal, contoh scene 150, kita bisa putar roda kedua ini menuju sudut 150. Maka akan terlihat bahwa scene 150 adalah setengah. Tiganya turun, lalu pos 120 kita bisa menggunakan ini lagi. Pos 120 itu adalah min setengah. Nah, lalu kita kerjakan 1/2 turun tambah 3 dikali min 1 itu adalah min 3/2. Karena penyebutnya udah sama, jadi kita tinggal jumlahkan saja, yaitu hasilnya adalah min 2/2 atau min 1. Jadinya ini. Dan nanti pemain yang benar menjawab soal akan mendapat skor 20. Begitu seterusnya sampai pemain semua maju dan pemenangnya adalah kelompok dengan skor terbanyak. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan alat peraga versi kecil oleh Azlan. Di sini ada alat peraga versi kecil yang tidak ada gamenya. Kalau di sini kan ada game buat bermain. Di sini itu juga ada karena biar simple dan mudah dibawa kemana aja. Bisa buat belajar juga, bisa buat dibawa kerja kelompok. Dan kalau fungsi sama aja kayak ini, cuman bedanya nggak ada game-nya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karyaku, mana karyamu?